Saya berawal mencintai hobi saya ini dimulai dari memang sejak kecil ya. Saya sejak kecil sudah senang sekali dengan hobi saya yang satu ini, karena memang kebetulan dulu ayah saya menyukai hobi yang sama. Jadi memang awalnya saya cuma ikut-ikutan gitu, karena emang waktu itu sejak kecil saya melihat bapak saya pelihara ayam Bangkok dulu. Saya ikut melihara juga. Kebetulan ayah saya juga memberikan kepercayaan saya untuk bisa memelihara sendirilah ayam-ayam saya sendiri. Sehingga hobi itu terus tertanam dalam diri saya, dan memang sampai saat ini menjadi satu impian saya untuk bisa, artinya menjadikan salah satu peternak ayam hobi ini yang bisa disegani lah, bisa bersaing dengan negara lain tentunya. Dan sampai saat ini saya masih tetap konsisten, saya masih terus mengembangkan hobi saya. Insya Allah mungkin semua bisa bermanfaat buat orang banyak. Awalnya sih sebelumnya dari mulai saya masih sekolah misalnya, hanya memelihara ayam biasa. Namun setelah saya terjun di dunia usaha, saya membangun 1 kandang, 2 kandang, 3 kandang, bahkan sampai saat ini saya punya beberapa kandang yang lokasinya terpisah-pisah. Nah, ini merupakan satu momentum bagaimana saya mengharapkan agar hobi saya ini menjadi satu kenyataan. Impian saya untuk bisa menjadi salah satu peternak yang bisa bersaing dengan farm-farm besar lainnya, itu insya Allah akan menjadi kenyataan. Kenapa nama Raja Laut Farm? Awalnya saya membuat farm atau peternakan ayam karena ini di Pulau Seribu dan dikelilingi oleh laut. Saya berpikir nama King of the Sea adalah nama terbaik untuk farm saya. Pilihan saya itu tidak berubah sampai saat ini. Itu sudah berjalan puluhan tahun yang lalu. Saya beternak ayam ini bukan baru sekarang. Ini sudah berjalan puluhan tahun, mungkin sudah lebih dari 20 tahun. Dalam konsep beternak, hampir hafal semua langkah dan awal pertama kali saya mulai beternak, karena itu menjadi ingatan yang terus membekas di pikiran saya. Awal beternak, saya hanya beternak ayam-ayam lokal yang memang saat itu ayam-ayam yang saya beli lumayan cukup mahal, sehingga yang punya prestasi yang itulah yang saya ternak. Tapi belakangan saya mengikuti perkembangan perayaman di dunia lah ya. Artinya acuan kita untuk beternak adalah Thailand misalnya. Dari sanalah saya ikut mengembangkan peternakan ayam saya, dengan setiap 2 kali dalam satu tahun saya berkunjung ke Thailand. Di sana saya banyak belajar, bukan hanya saya ingin membeli ayam mereka, tapi saya banyak belajar ayam mereka. Saya lebih tertarik lagi begitu saya tahu banyak hal yang memang perlu perjuangan, perlu biaya yang besar, perlu pengorbanan waktu dan tenaga agar bisa mempunyai satu motivasi atau mempunyai hasil yang maksimal. Sehingga hal inilah yang mendorong saya. Suka duka dalam berternak pun luar biasa. Saya sudah mengalami banyak hal, sehingga mungkin sampai saat ini itu menjadi pengalaman yang berharga buat saya. Sukanya memang saat ini saya punya banyak yang saya temukan lah. Sukanya diantaranya mungkin pada saat kita sudah menemukan kawan-kawan baik di sana, terus mereka sudah menghargai kita dengan memberikan hasil ternak mereka yang terbaik ke kita untuk dikembangkan di tanah air misalnya. Dukanya pun banyak gitu loh, nggak sedikit. Awal pertama kali saya terjun ke sana, saya tidak kenal siapapun, saya tidak punya teman di sana. Jadi saya mencoba memberanikan diri untuk membeli ayam-ayam dari sana untuk saya kembangkan di sini, yang memang hasilnya luar biasa. Justru hasilnya nol, bahkan boleh dibilang ini sampah.
Nah, sampah-sampah ini tidak bisa kita ternak di sini, karena hasilnya pun tidak akan maksimal. Sehingga beberapa kali kedatangan saya ke sana tidak membawakan hasil, dan itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini karena memang masalahnya itu luar biasa besar. Nah, belajar dari situ saya terus tidak pernah putus asa, karena ini hobi saya yang luar biasa. Saya merupakan salah satu orang yang memang keras dalam mencapai satu tujuan saya. Saya datangi semua farm-farm besar. Saya kelilingi beberapa Thailand mungkin, kalaupun memang belum semua, tapi mayoritas sebagian besar saya datangi itu. Saya coba belajar dengan mereka. Saya coba korek bagaimana mereka membuat ayam-ayam sehingga disukai oleh banyak orang. Nah, dari situlah ini menjadi satu nilai yang luar biasa buat saya. Saya datang sendiri ke Thailand, saya datang sendiri ke Vietnam, gitu. Saya datang sendiri ke Myanmar. Artinya untuk salah satu hobi saya ini yang saya kembangkan, saya cukup puas, dan saya merasa bahwa saat ini posisi farm kami adalah dalam posisi puncak. Kami hanya ingin mengembangkan ini untuk bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan kita di tanah air kita, terutama seperti itu. Harapan saya terkait dengan farm yang saya miliki saat ini adalah saya hanya bermimpi dan berharap semoga saya bisa membuat sesuatu strain yang baru, menciptakan sesuatu hal yang berbeda, dan itu bisa saya lestarikan di dalam farm saya dan juga bisa dinikmati oleh penghobi ayam di luar sana. Nah, yang terpenting adalah saya sangat berharap farm saya ini bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, artinya bisa bersaing dengan farm di luar atau di negara-negara lain. Seperti yang kita tahu, saat ini acuan ayam hobi kita ini adalah kiblatnya ada di Thailand. Untuk itu saya berupaya bagaimana caranya membuat sesuatu yang memang nggak kalah dengan mereka. Saya yakin dan percaya suatu saat kami bisa menciptakan ayam-ayam terbaik yang mampu bersaing dengan ayam-ayam terbaik dari negeri seberang. Pesan saya kepada kawan-kawan di tanah air yang hobi beternak, jangan berhenti beternak, terus semangat menyalurkan hobi kita ini. Berupayalah semaksimal mungkin untuk bisa menjadi yang terbaik. Namun perlu kita garis bawahi bahwa berupayalah untuk menjadikan ternakan kita yang terbaik, karena bukan mustahil nanti ke depan ayam-ayam itu akan lahir dari peternak-peternak kecil gitu. Karena banyak farm-farm besar saat ini membeli ayam-ayam dari peternak-peternak kecil justru. Tapi perlu kita ketahui bahwa ayam peternak kecil itu pun mereka beternak dengan memiliki ayam-ayam tentunya. Jadi artinya ayam bagus lahir dari keturunan yang bagus, keturunan yang tepat, terutama kan dalam proses penyilangan. Jadi sekali lagi pesan saya terhadap kawan-kawan penghobi, jangan pernah berhenti dan berupaya untuk beternak ayam-ayam hobi ini. Semoga kedepannya peternakan ayam di Nusantara ini bisa berkembang lebih baik lagi dan menjadikan ayam-ayam terbaik dari farmnya masing-masing.